Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Saya dari mahasiswa mata kuliah studi kitab tafsir modern dan kontemporer. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mengenal kitab tafsir Al-Munir, karyanya Al-Wahbah Al-Zuhaili. Nah, pertama yang kita bahas itu tentang biografinya penulis. Al-Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang tokoh agama, ya, tokoh agama yang ternama asal Syria. Ia dilahirkan di desa Dir Atiyah, daerah Kolmun, Damaskus, Syria pada 6 Maret 1932 Masehi. Nama aslinya, nama lengkapnya Wahbah Ibnu Syekh Mustafa Al-Zuhaili. Ayahnya seorang petani sekaligus penghafal Al-Quran dan ahli ibadah bersama Mustafa Al-Zuhaili. Nah, pada periode awal Al-Zuhaili menimba ilmu madrasah ibtidaiyah terdiri 6 jenjang selama 6 tahun. Kemudian ia berlanjut ke madrasah ibtidaiyah terdiri dari jenjang 3 kelas yang tempuh kurun 3 tahun. Al-Zuhaili melanjutkannya ke marhalah sanawiyah. Setelah tamat dari marhalah ibtidaiyah atau sekolah dasar, ia melanjutkan sekolah tingkatnya di Idabiyah dan sanawiyah di kota Damaskus sejak berusia 14. Wahbah harus berusaha dengan keluarganya untuk menambah pendidikannya di jenjang pendidikan di tingkat menengah. Madrasah tingkat sanawiyah di Suriah mempunyai beberapa jenis, di antaranya dalam madrasah syariah Ammah dan madrasah syariah Khasah. Al-Wahbah Az-Zuhaili masuk di madrasah syariah Ammah untuk mempelajari tentang berbagai disiplin keilmuan seperti ilmu fikih, bahasa Arab, sejarah, geografi, dan lainnya. Al-Zuhaili menempuh pendidikan tingkat sanawiyah selama 6 tahun dan lulusan tahun 1992 dengan memperoleh peringkat pertama Damaskus. Wahbah adalah seorang Al-Wahabi, seorang pelajar yang berprestasi. Beliau merupakan seorang yang sangat berprestasi, kejeniusannya di dunia akademik yang tidak diragukan lagi karena ia selalu menduduki peringkat teratas pada semua jenjang pendidikannya. Guru Wahbah Az-Zuhaili di Damaskus selain yang telah Syekh Ahmad Samak, Syekh Mustafa Hamdi Jawijati, Syekh Abu Hasan Ahmad Al-Qasam, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita lihat dari latar belakang historis penyusunan kitab tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Kitab tafsir Al-Munir fi Aqidah wa Syariah wal Al-Manhaj yang disusun oleh Wahbah Az-Zuhaili yang berlatar belakang kebutuhan umat Islam dan sebuah tafsir yang lengkap, mudah dipahami, sistematis, dan relevan dengan tantangan zaman. Pada akhir abad ke-20, banyak tafsir klasik yang dianggap terlalu berat bagi masyarakat umum karena dipenuhi istilah teknis dan panjang pembahasannya. Sementara tafsir ringkas seringkali hanya memberi makna global tanpa ulasan yang mendalam. Nah, maka Az-Zuhaili melihat adanya kesenjangan itu sehingga ia berupaya menghadirkan tafsir yang bisa menjadi jembatan antara keluasan tafsir klasik dan keterbacaan tafsir modern. Nah, penulisan kitab ini dibelakangi oleh pengabdian Wahbah Az-Zuhaili pada ilmu pengetahuan, khususnya ilmu keislaman, dengan tujuan menghubungkan orang muslim dengan Al-Quran berdasarkan hubungan yang erat dan logis. Tafsir ini ditulis selama rentang waktu bertahun, kurang lebih 16 tahun, dari awal penulisan 1975 sampai 1900 Masehi. Setelah selesai menulis 2 buku lainnya, yaitu Ushul Fiqh Islam dan lainnya. Nah, sebagai
seorang pelokor fikih, pakar fikih yang merasa penting untuk menyajikan tafsir yang tidak hanya menjelaskan makna ayat tetapi juga menyoroti implikasi hukum, etika, dan sosial yang terkandung di dalamnya. Karena itu Al-Munir diberi subjudul Fil Aqidah wal Syariah wal Al-Manhaj. Nah, kita lihat dari ciri khas, metode dan cara penafsiran. Untuk metode penafsiran ini digunakan tafsir Al-Munir adalah kolaborasi antara tahlili dan seminya maudhu'i. Karena selain menafsirkan Al-Quran sesuai dengan urutan ayat surah sebagai terkandung dalam, mengkaitkannya dengan isi surah secara keseluruhan. Nah, kita lanjutkan untuk kerangka pembahasan dijelaskan Al-Zuhaili. Yang pertama itu Quran dalam satu topik pembahasan dan memberikan judul yang cocok. 2. Menjelaskan, mengklarifikasikan kandungan setiap surah secara global. 3. Menjelaskan aspek kebahasan. 4. Menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat dalam riwayat yang paling sahih. 5. Menjelaskan ayat ditafsirkan dengan rinci. 6. Mengeluarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat yang sudah ditafsirkan. 7. Menjelaskan balaghah dan i'rab banyak ayat agar hal itu dapat membantu untuk menjelaskan makna bagi siapapun yang menginginkan. Nah, sebenarnya itu memperlihatkan kompleksitas keilmuan yang dimilikinya Al-Zuhaili. Dengan melihat yang digunakan maka cara tafsir yang digunakan dapat dikatakan bernuansa sastra, adabi dengan sosial, ijtimai, serta bernuansa jurisprudensi fikih. Hal ini terutama terlihat dari penjelasan fikih kehidupan. Nah, tafsir Al-Munir adalah kesalahan antara adabi ijtami dengan nuansa fikihnya yang berkaitan dengan ijtami yang lebih pada nuansa fikih. Seperti yang disebutkan sebelumnya, meskipun pembahasan juga fikih maupun penjelasannya disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan yang muncul di masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa gaya penafsiran Al-Munir merupakan gaya yang ideal karena selaras antara adabi ijtimai dan fikihnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.